Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Tadi Karedal Kisah Saja Purwokerto, Senin 23 Juni 2025. Saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari. Syukur pada Allah atas segala berkat yang disediakannya hari ini. Kita percaya bahwa melalui iman, Allah akan berkarya untuk menemani kesibukan kita hari ini. Maka mari kita semangati diri melalui olah rohani dari renungan Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri pun akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pesan Yesus dalam Injil hari ini sangat jelas, yaitu jangan sampai kita memberi dampak buruk ataupun beban penghakiman kepada sesama. Ajaran kasih harus menjadi dasar atas segala kepentingan, sebab hanya melalui kasihlah maka keselamatan bersama akan tercapai. Tantangan kita terletak pada bagaimana upaya menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berlandaskan kasih. Seringkali kita terjebak pada keinginan memburu kebenaran dan keadilan, lalu melupakan kasih. Dan hasilnya, banyak sekali penghakiman yang kita buat kepada sesama. Misalnya gosip, ngerumpi, ataupun berkomentar negatif melalui media sosial. Saudari-saudara, kasih itu ada untuk semua orang. Artinya bukan sebatas bagi mereka yang kita anggap orang saleh, suci, terhormat, maupun kita akrab dengan mereka. Namun kasih harus kita pakai pula untuk menjalin relasi dengan sesama yang bersalah, jahat, dan berdosa. Upaya-upaya menegakkan kasih harus lebih utama, sebab ada banyak cara untuk menyadarkan mereka yang hidupnya keliru. Misalnya dengan diajak bicara dari hati ke hati, dengan menegur secara hormat, ataupun mendoakan dengan tulus. Itulah perutusan yang Yesus kehendaki untuk kita lakukan hari ini. Mari kita songsong dinamika hari ini dengan semangat kasih kepada semua orang. Tuhan memberkati. Marilah sekarang kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah memberi kami rahmat tak terhingga untuk kami gunakan sebagai bekal persiaran hidup. Kami mohon agar rahmat ini membawa kami menuju kedewasaan rohani yang akhirnya juga menuntut kami untuk melakukan segala sesuatu dalam kekuatan kasih. Berilah kami daya Roh Kudus agar hati kami ikhlas dan tulus mengungkapkan kasih. Sertailah kami dalam pelukan kasih-Mu, sebab hanya melalui kuasa-Mu lah maka kami sanggup melaksanakan perutusan sebagai pelaku cinta kasih. Dikau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perutusan hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Salam mendoan.